bijanahaihi. Seperti halnya burung itu terbang dengan kedua sayapnya. Burung bisa terbang tinggi ketika dia betul-betul mengepakkan sayapnya itu dengan semangat. Maka ketika seekor burung itu nggak mengepakkan sayapnya, ya nggak tinggi-tinggi gitu loh. Ya, maka yang punya burung ya, artinya semangat ya, dalam artinya tepakkan ya, semangat agar bisa terbang tinggi. Yang kita muliakan, beliau panjenenganipun Gus Maat Rencang Kawulo, teman saya, alumni Lirboyo tahun 2003. Beliau pas adik kelas saya. Saya alumni angkatan tahun 2002. Beliau tahun 2003. Jadi adik kelas saya, masih satu umur lah. Masih jejer gini, masih 11-12 lah. Panjenenganipun Bapak moderator sinten panjenengan? Supir Mas Ari. Pak Suwarno, Bapak Rektor. Pak Suwarno, Bapak Rektor. Beliau juga ikut dulu sering ke rumah nggih Pak Suwarno nggih. Alhamdulillah. Kalian ada apa dengan Bapak Rektor? Kok senyumnya lebar sekali kalau saya menyapa Pak Rektor? Para mahasiswa, mahasiswi, para santri semuanya yang hadir di majelis ini, alhamdulillah, kesempatan kali ini silaturahmi kita ini insya Allah ini nanti akan selesai maghrib ya. Siap ya? Alhamdulillah. Maghrib ini nanti selesai. Saya hanya sekedar 5 menit, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Rektor. Yang ingin kami sampaikan adalah hubungan antara pondok pesantren dengan perguruan tinggi. Kalau pondok pesantren mungkin kalian sudah paham betul bagaimana sejarah tentang pondok pesantren di Nusantara ini. Sudah atau belum? Kalau saya harus membahas tentang sejarah pondok pesantren, berarti majelis kita nanti pun akan selesai sampai jam 9 malam. Siap. Nanti Gus Maat nanti yang akan menambahkan. Oke, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang perguruan tinggi atau universitas. Universitas ini jelas bukan berasal dari bahasa Jawa. Ya. Jelas. Tapi universitas ini berasal dari bahasa Latin. Kalau disebutkan jadinya Universitas Magistrorum et Scholarium. Ini nggak tahu tarkibnya bagaimana, i'lalnya itu juga bagaimana. Tapi yang jelas kalau dilihat dari asal bahasanya, ini memiliki makna universitas itu adalah perkumpulan para akademisi, perkumpulan orang-orang yang punya ilmu dalam satu majelis, dia membahas satu ilmu, ini baru kemudian dinamakan sebagai universitas. Jadi kalau ada satu majelis kemudian itu dinamakan sebagai universitas, maka orang-orang yang di dalamnya ini adalah orang-orang yang punya ilmu. Luar biasa. Jadi secara otomatis kalian itu sudah disebut sebagai orang yang punya ilmu. Dan orang yang punya ilmu itu ada kalanya alim, ada kalanya alum. Sekarang tinggal kalian pada bagian yang ke satu atau kedua, minal alimin atau minal alumin. Semoga yang hadir di sini semuanya minal alimin, minal ulama, amin, amin ya robbal alamin.
Jadi universitas itu adalah kumpulannya orang-orang yang punya ilmu. Makanya di situ disebut magistrorum et scholarium. Jadi scholars itu artinya adalah ulama. Kalau kiai itu kalau dalam bahasa Inggris sama Amerika itu disebut sebagai Islamic scholars. Ya, bukan sekuler. Tapi scholars, bacanya itu scholars. Nah, kalau madhab dalam bahasa Inggris itu namanya Islamic school. Madhab itu adalah sekolah-sekolah Islam. Jadi madhab kita Imam Syafi'i, madhab Syafi'i itu berarti Imam Syafi'i Islamic school ini adalah panutan kita, madhab kita. Nah, kalau sudah universitas ini disebut sebagai kumpulan daripada orang-orang yang punya ilmu, sekarang ini bagaimana pola berpikirnya orang-orang yang punya ilmu, di situ disebutkan dalam satu noktah yang ditulis pada waktu itu di Universitas Bologna, ada satu konstitusi yang berjudul Konstitusi Habita. Konstitusi Habita ini adalah satu konstitusi yang menyatakan bahwa orang-orang yang ada di universitas ini memiliki satu kebebasan akademis, di mana dia bebas untuk berpikir, di mana dia bebas untuk berkreasi, di mana dia bebas untuk menemukan solusi, bagaimana dia itu bebas dalam memberikan refleksi terhadap segala permasalahan yang ada di sekitarnya. Tidak terikat dengan aturan kerajaan pada waktu itu, tidak terikat dengan kondisi politik pada waktu itu, tidak terikat dengan aturan-aturan pemerintah pada waktu itu. Jadi pemikirannya itu benar-benar independence. Makanya kalau sudah berada di universitas, kreasi kita dalam mengolah otak kita dalam berpikir ini betul-betul harus los tapi biduni dol, gitu. Sehingga jangan los dol, tapi tetap los, tapi jangan sampai dol. Kebebasan kita dalam berkreasi, kebebasan kita dalam berpikir, ini adalah satu noktah, ya, kebebasan akademis yang ditandatangani di Universitas Bologna pada tahun 1158. Makanya dalam hal ini kalian ketika berada di universitas, Tridharma perguruan tinggi itu kan ada 3. Yang pertama pendidikan, kemudian penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Itu ketiga-tiganya harus ada sebagai manifestasi daripada kebebasan akademis. Maka dari itu dalam hal ini Pak Rektor selalu membuka dan ngajangi jembar kepada kalian semuanya di dalam kelas atau mungkin bahkan juga di luar kelas, ya, untuk selalu berdiskusi, untuk selalu berpikir. Itu tujuan utama yang ada di dalam universitas. Makanya dalam hal ini kalian ketika di pondok pesantren itu sudah mengkaji berbagai macam ilmu, mulai dari fikih, nahwu, usul fikih, balaghah, mantek, dan lain sebagainya. Sekarang ini ketika kalian ada di universitas, bagaimana kalian itu bisa mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di pondok pesantren dengan realita saat ini. Kalian bisa menggabungkan antara hukum syariat dengan hukum positif. Kalau sudah digabungkan semacam ini, apa yang kalian dapatkan dari pondok pesantren dengan realita yang ada di sekitar, maka kalian insya Allah dan semoga bisa dikatakan sebagai al-faqihu al-haqiqi man yuzawwiju bainal haqqi wal waqi'. Masya Allah. Al-faqih al-haqiqi, seorang faqih yang hakiki, ini adalah orang yang bisa man yuzawwiju, mengkombinasikan. Kalau dimaknai secara
pondokan nyel. Yuzawwiju ini artinya merabikan. Tapi di situ mengkombinasikan. Apa yang dikombinasikan antara ilmu hak, ilmu syariat, ya, dengan realita yang ada di sekitar. Ini baru kemudian dikatakan sebagai al-faqih al-haqiqi. Nah, kita ini alhamdulillah, subhanallah, ilmu yang kalian dapatkan di pondok pesantren cukup, sangat-sangat cukup. Tinggal sekarang bagaimana kita ini mengaktualisasikan. Bahkan kalau saya bilang kemana-mana, saya selalu mengatakan, kalau kalian ingin melihat seorang yang intelektual, benar-benar intelektual, gak usah jauh-jauh, di pondok pesantren. Generasinya, kader-kader yang ada di pondok pesantren, mereka-mereka itu adalah seorang intellectual person. Kenapa? Karena semua syarat intellectual person itu sudah ada di dalam diri santri. Coba, siapa sih yang dinamakan dengan intellectual person? Who engage in critical thinking. Ya, mereka yang bisa melebur dalam satu pemikiran-pemikiran kritis. Ya. Kemudian yang syarat yang kedua, dia harus punya research, dia harus punya penelitian. Santri itu secara otomatis setiap hari dia selalu meneliti, lebih-lebih dalam keadaan lingkungan sosial bermasyarakat. Ketika ada di pondok pesantren, dia bersama dengan teman-temannya dari berbagai macam suku bangsa. Ada yang dari Madura. Bodoh sih dari Madura. Bodoh gitu. Ben dari mana Ben? Dari Gimam Ben. Ini bodoh sih dari Madura. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Cirebon. Cirebon yang ngendiri kak. Tegal bubuk, bakulan kain beli nang kene. Hari ini aku dini nggak wakain, Cirebon Tegal bubuk maning ya aku dini nggak wakain. Ya. Jadi dari berbagai macam itu ada semua. Ya. Dan mereka itu hidup dalam satu kamar, hidup dalam satu pesantren. Terus kemudian mereka makannya juga bareng, otomatis setiap hari itu melakukan research dalam keadaan sosialnya. Makanya orang yang paling kuat terjun di masyarakat itu adalah teman-teman santri. Kenapa kuatnya semacam itu? Karena segala permasalahan itu sudah pernah dialami di pondok pesantren. Dan dia pernah hidup dengan siapa saja, dari berbagai macam suku bangsa. Ketika di tengah-tengah masyarakat dia dilalahno, ditakdirno, dadi wong sing rodok melarat. Siap, karena sering ketika di pesantren telat kiriman. Jadi sudah terbiasa. Ketika mendadak sugih di masyarakat, dia sudah terbiasa. Karena apa? Dia pernah kok mendapatkan kiriman itu, Masya Allah. Ada satu kelebihan uang. Ke awal kiriman langsung dia seperti orang kaya. Rokoknya langsung ganti. Biasanya tuku eceran, saiki enggak sapres. Mangani biasanya bungkusannya ya bungkusan terong gitu. Terus kemudian ketika awal dapat kiriman langsung Pizza Hut. Jadi ketika dia hidup di tengah masyarakat kan dilalahno sugih, siap, karena sudah pernah sugih gitu. Walaupun toh cuma 3 hari, terus kemudian 27 hari berikutnya itu artinya tirakat lagi. Ya? Dia berhadapan dengan bentuk apa saja masyarakat yang ada di sekitarnya, selesai, nggak ada masalah. Kenapa? Dia kumpul dengan teman-teman dari berbagai macam background. Strata ekonominya beda, strata sosialnya dalam tanda kutip itu pun juga beda. Sehingga ketika dia di tengah masyarakat ketemu karo wong melarat, pawaane wong melarat, sudah biasa potongane wong melarat. Sudah tahu karena dulu ketika di pesantren juga punya teman sing melarat gitu. Ketemu sama orang sugih sudah biasa. Jadi intellectual person,
itu sebenarnya sudah termanifestasikan pada diri santri-santri. Maka santri itu adalah seorang intellectual person. 3 syaratnya sudah ada. Who engage in critical thinking, kemudian apa tadi yang kedua saya lupa Gus. Research. Dan yang ketiga adalah reflection about society, yaitu memiliki satu refleksi untuk memecahkan segala permasalahan yang ada di sekitarnya. Dan pondok pesantren selalu diajari bahwa ketika nanti kamu berada di tengah-tengah masyarakat harus ngedep dampar, seperti yang didawuhkan oleh Mbah Kiai Abdul Karim, muassis pondok pesantren Lirboyo. Ketika kamu turun di masyarakat, keluar dari pondok, kamu nanti harus ngedep dampar, mentransformasikan ilmu, ngajar, ya, kemudian juga khidmah kepada masyarakat. Kita pun juga diberi satu doktrin bahwa yang namanya sabatul ilmi bil mudzakarah, kemudian wa barakatuhu bil khidmah, kemudian wa naf'uhu biridhas syaikhi. Yang namanya ilmu itu bisa tetap di dalam otak kita itu harus dengan mudzakarah. Kita harus sering-sering mudzakarah. Mudzakarah yang memiliki makna mutola'ah, bukan dzakaro kemudian memiliki wazan dzakaro saling dzakaran itu tidak, ya. Tapi maksudnya mudzakarah ini adalah mutola'ah. Kemudian yang namanya ilmu itu bisa menjadi berkah ketika kita khidmah kepada masyarakat, bisa menjadikan ilmu kita ini berkah, gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah wa naf'uhu biridhas syaikhi, manfaatnya ilmu itu bergantung dengan ridhonya para guru, para masyayikh kita. Ini selalu diajarkan kepada kita. Maka kalau sudah demikian, Mbah Kiai Mahrus itu punya dawuh, pokoknya santri pulang dari pesantren terus kemudian dia ngajar, ngedep dampar, kalau dia melakukan hal semacam itu terus nggak bisa makan, potong kuping saya. Ini Mbah Kiai Mahrus. Jadi kalian mempeng di pondok, pulang ngajar, kok nggak bisa makan, kata Mbah Kiai Mahrus, potong kuping saya. Mbah Kiai Jazuli Ploso juga pernah mengatakan, santri mempeng mulai wis ngedep dampar, kok gak iso mangan, suwek cangkemku. Ini kata Mbah Kiai Jazuli. Jadi sudah digaransi oleh guru-guru kita, ya. Mbah Kiai Mahrus guru kita, Mbah Kiai Imam Fakih juga guru kita, karena termasuk yang membidani Madrasah Hidayatul Muqtadiin Pondok Lirboyo itu pun juga Mbah Kiai Imam Fakih. Kita satu nasab, kita satu sanad keilmuan, dan para sesepuh-sesepuh kita dawuh semacam itu. Makanya kita harus berkhidmah ketika kita sudah selesai mondok, ketika kita selesai dari pondok pesantren, harus berkhidmah. Kalau saya berani menggaransi, ketika kalian mempeng di pondok, mempeng di universitas, pulang terus kemudian ngajar, kok nggak bisa makan, bali onang pondok, mondok mana? Ya, kalau saya belum tingkatannya sampai bisa menggaransi ketokon kupingku atau suween cangkemku, saya belum makomnya sampai ke situ. Kalau saya hanya bisa mengatakan, awahmu metu kok pondok gak payu rabi, bali omane. Jadi itu tentang universitas. Nah, pernah ada satu penelitian sementara mengeklaim bahwa universitas yang paling tua itu adalah di Eropa. Ya, tapi penelitian secara mendalam, universitas yang paling tua di dunia, mulai dari nomor 1 sampai nomor 3, itu semuanya adalah universitas-universitas Islami.
universitas-universitas Islam. Universitas Bologna yang mana didirikan pada awal tahun 1000-an itu berawal dari satu kegiatan gereja di mana para calon-calon pendeta di situ berkuliah, di situ belajar, terus kemudian didoktrin dan kemudian dia bisa menjadi seorang pendeta. Jauh sebelum itu dalam hasanah Islam ini sudah ada yang namanya perguruan tinggi. Di Afrika itu ada Universitas Al-Qarawiyyin. Itu berdiri pada tahun 859 Masehi. 859 Masehi. Yang mendirikan itu adalah Fatimah Al-Fihriyah. Tempatnya di mana? Ada di Masjid Qarawiyyin. Tepatnya itu ada di Afrika. Jadi sumber sari ngetan titik. Itu yang mendirikan seorang perempuan. Universitas Islam yang pertama kali, yang namanya Universitas Qarawiyyin, itu yang mendirikan seorang perempuan. Subhanallah. Namanya Fatimah Al-Fihriyah. Fatimah, seorang saudagar kaya, ya. Kemudian dia berkhidmah untuk ilmu, membangun satu masjid, terus kemudian membangun satu perpustakaan, dan berlangsunglah kegiatan belajar mengajar. Universitas yang tertua berikutnya setelah Al-Qarawiyyin adalah Universitas Al-Azhar yang dibangun di masa Fatimiyah pada tahun 969 Masehi. Universitas yang ketiga adalah Universitas Sankore. Ini pun juga di Afrika, ya, Sankore. Jadi universitas-universitas yang pertama itu semuanya adalah universitas Islam. Nah, kalau kita teliti lebih jauh lagi, bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya kegiatan belajar mengajar ini juga sudah ada sejak Rasulullah di Makkah. Ada yang namanya Darul Arqam. Di situ tempatnya sahabat Arqam, di mana para sahabat berkumpul di rumah itu mendapatkan asupan pengajian dari Rasulullah, dan di tempat itu pula Sayyidina Umar ibnul Khattab itu masuk Islam. Ini adalah lembaga pendidikan pertama dalam Islam, yaitu Darul Arqam. Kemudian Rasulullah juga mendirikan satu perguruan tinggi. Dalam bahasa sekarang, ketika beliau di Madinah, ada Ashabus Suffah di rumah beliau sendiri, ya. Kemudian ada yang namanya Darul Kutab, kemudian ada yang namanya Darul Qurra, dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah, lembaga-lembaga pendidikan itu pun juga sudah dimunculkan. Ada yang namanya Darul Arqam, ada yang namanya Baitun Nabi, ada yang namanya As-Suffah, ada yang namanya Darul Qurra, ada yang namanya Darul Kutab, ya. Ini semuanya adalah lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun, didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas dari sejarah itu semua, kalau kita melihat perjalanan sejarahnya, semua perguruan tinggi yang pertama pasti muncul yang namanya masjid. Semuanya bermula dari masjid. Rasulullah ketika di Madinah yang pertama kali, ya, dipakai untuk tempat transformasi keilmuan itu adalah rumah beliau sendiri. Kemudian di situ pun juga masjid beliau di Masjid Nabawi. Kemudian Universitas Qarawiyyin itu pun juga berawal dari yang namanya masjid.
Al-Azhar itu pun juga berawal dari masjid. Universitas Sankore itu pun juga berawal dari masjid. Ini menjadi satu isyarat bahwasannya tentang keimanan, tauhid, dan juga tentang syariat ini jangan sampai lepas dengan dunia akademis. Jadi ketika berada di universitas, yang namanya masjid dan juga nuansa syariat itu harus ada. Kegiatan-kegiatan yang ada di perguruan tinggi itu harus ada yang namanya kegiatan-kegiatan Islami. Harus ada pengajiannya, harus ada akhlak kepesantrenannya, harus ada nuansa-nuansa Islamiyahnya. Ini harus ada. Jangan terus kemudian ditinggalkan. Lah institut kita ini, Institut Agama Islam Fakih Asy'ari, alhamdulillah sudah masuk dalam kategori universitas yang tidak pernah melepaskan dunia akademik keislaman. Tahlilane pancet ta? Nggih. Maulidane Gus. Rai napa dereng? Lanjut nggih. Alhamdulillah tesih candle PPKM. Kemudian musyawarahnya, kegiatan-kegiatan Islami harus diadakan di perguruan tinggi. Alhamdulillah kita punya basic pondok pesantren, sehingga saya yakin 100% ke depan ini tidak akan pernah berubah dari prinsip yang ada. Kemudian yang kedua, di perguruan tinggi, kalau kita melihat dari sejarah-sejarahnya, mulai dari lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh Rasulullah, itu diteruskan oleh para khalifah-khalifah berikutnya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengembangkan Darul Qur'an. Sayyidina Umar kemudian mengembangkan keilmuan yang pernah dijalankan, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Sayyidina Utsman, dan begitu seterusnya. Kemudian di Universitas Qarawiyyin itu pun juga para penerus-penerusnya mengembangkan apa yang telah dipondasikan oleh founding father-nya. Universitas Sankore juga demikian, Universitas Al-Azhar juga demikian. Dari perjalanan sejarah yang ada, sebuah perguruan tinggi ini jangan sampai lepas dari prinsipnya founding father. Apa yang telah ditegakkan sebagai pondasi ini harus menjadi satu guidance al-qiyadah bagi para penerusnya untuk memperjuangkan perguruan tinggi. Jadi akhirnya ini menjadi satu hal yang penting. IAIFA insya Allah sampai hari kiamat ini tetap istiqomah. Dengan catatan apa yang telah dipondasikan oleh para pendiri, oleh para sesepuh, ini tetap dijadikan satu qiyadah, dijadikan satu guidance. Sebuah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, ketika dirinya itu lepas dari sejarah masa lalunya, dia tidak lagi mempertimbangkan sejarah para pendiri, maka akan sangat mudah sekali goyah. Perjalanan akademiknya juga akan mudah digoncang dengan transideologi, dengan transnasionalisme atau trans yang lain. Mahasiswanya pun juga semacam itu. Karena dari pimpinan-pimpinannya ini tidak menjadikan petuah para pendiri, para founding father, tidak dijadikan sebuah prinsip, maka dia pun akan goyah, yang kemudian berakibat
kepada para mahasiswa-mahasiswanya, akhirnya pun juga ikut goyah. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan asyaqiyu man kharaja an manhaji aslafi. Seorang yang merugi itu adalah orang yang keluar dari manhaj salafnya, manhaj para pendahulu-pendahulunya. Jangan sampai terus kemudian kita menjadi para generasi yang merugi. Karena apa? Karena sudah tidak berpegangan dengan manhaj aslaf, tidak berpegangan dengan manhaj para pendahulu. Kampus ini didasarkan dengan nuansa kepesantrenan yang sangat kental. Berawal dari pesantren, berkembang juga berbasis pesantren. Sampai kapanpun IAIFA harus bernuansa pesantren. Sampai kapanpun. Saya berani bilang semacam ini karena saya juga ikut membidani. Dan kalian pun juga sebagai para mahasiswa, itu pun juga jangan sampai melepaskan tradisi akhlak para santri. Jadi kalau sudah semacam ini, insya Allah para sivitas akademika di IAIFA ini nanti menjadi orang yang beruntung semuanya. Amin. Bukan bagian daripada orang yang merugi. Amin ya robbal alamin. Nah, apa yang telah menjadi sejarah para sesepuh ini menjadi guidance, menjadi satu qiyadah untuk hidup kita. Kalau kemudian kita sebagai mahasiswa tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh para sesepuh, kalian akan jadi satu generasi yang tidak memiliki akar kuat dalam berkhidmah di masyarakat. Tidak akan memiliki akar kuat dalam kehidupan kalian. Goyang, kena duit piro goyang, kena jabatan piro goyang. Tapi ketika kalian ini betul-betul menjadikan petuah dan sejarah para pendahulu sebagai guidance, maka kalian akan selalu berpegangan dengan petuah tersebut. Tidak akan pernah goyang walaupun toh angin ribut menerpa. Gitu. Seorang generasi kemudian dia tidak memiliki guidance, maka apa yang akan terjadi? A people without knowledge of their past history. Yes. Origin and culture is like a tree without roots. No. Manusia kalau tidak memiliki pengetahuan atas masa lalunya, dia tidak memiliki pengetahuan tentang asal usulnya, dia tidak mengetahui pengetahuan tentang budaya, tradisi para sesepuhnya, maka dia akan seperti pohon, tanaman yang tidak ada akarnya. Dia akan mudah goyah. Dalam berkegiatan kita selalu berpegangan dengan guidance. Para generasi-generasi muda memang sudah berkewajiban bagaimana kita ini menyikapi hidup, ya. Tapi kita juga tahu sejarah masa lalu para sesepuh-sesepuh kita. Dengan demikian maka apa yang ada di depan itu nanti akan tampak indah. Kalian akan mendapatkan hal yang indah. Ummatun la ta'rifu, sebuah umat yang tidak mengetahui tarikhoha la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha. Dia tidak akan bisa mampu merangkai masa depannya itu dengan indah. Makanya dalam hal ini sekali lagi kami sampaikan bahwa kalian jangan sampai lepas dengan tradisi dan sejarah para pendahulu-pendahulu kita. Itu pentingnya kita dalam berpegangan dengan petuah para sesepuh. Kembali lagi dalam masalah
universitas ini masih universitas. Di dalam universitas kita ketahui ada tridharma. Ada yang namanya pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketika kita berada di universitas ini tidak hanya sekedar tempat transformasi keilmuan dari dosen kepada mahasiswa. Universitas ini tadi saya sampaikan, ini adalah Magistrorum of Scholars. Ini adalah satu tempat majelisnya para orang-orang yang berilmu. Mahasiswanya saja ini sudah memiliki titel maha. Kalau selain universitas, ini masih siswa. Tapi karena masuk ke universitas, dia kemudian mendapatkan titel maha. Jadi luar biasa. Jangan terus kemudian kita lepas dengan yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Ini penting. Apa yang kalian dapatkan di universitas ini harus ditransformasikan ke masyarakat. Dan yang kedua, dalam pengabdian kepada masyarakat, dosen ketika di perguruan tinggi itu pun juga masih berkewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Makanya ada BKD, ya, dalam dosen ada laporan-laporan penelitian, laporan-laporan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tidak hanya jenengan, tidak hanya kalian sebagai mahasiswa yang melakukan KKN, yang melakukan PPL, tidak. Seorang dosen itu pun juga wajib untuk menyetorkan kegiatan khidmah kepada masyarakat. Sama. Nah, dalam hal ini kita itu akhirnya terbawa dunia transformasi keilmuan secara ansih ini menjadi satu karakter di beberapa perguruan tinggi. Kalau kita melihat sejarah kembali, universitas-universitas Islam semuanya itu bermula dari masjid, ya. Kemudian semuanya itu juga memiliki budaya dan tradisi keislaman yang kuat. Nah, ada beberapa hal yang hilang, termasuk diantaranya adalah seorang mahasiswa, bagaimanapun dia kemudian dikatakan sebagai maha, tapi dia tetap namanya adalah muta'allim. Dan ini sudah selesai di dalam kitab Ta'limul Muta'allim atau Adabul Alim wal Muta'allimnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari di situ dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim di situ juga menyampaikan kepada kita bahwa fa inna ta'limal ilmi min ahammi umuriddin wa a'la darajatil mu'minin. Seorang pengajar ini memiliki satu profesi yang sangat tinggi, memiliki satu profesi yang tinggi. Kalian sebagai muta'alim pastinya juga memiliki seorang mu'alim. Ketika kalian menjadi seorang muta'alim, maka sudah menjadi kewajiban harus berakhlak seperti halnya muta'alim. Bukan seperti karena ya kalian ini muta'alim, akhlaknya itu pun juga akhlaknya seorang muta'alim. Selesai di ta'lim muta'alim, selesai di dalam adabul alim wal muta'alim, buka maneh kitabe. Tapi terkadang ketika kita di dunia perguruan tinggi, kita ini mengenyampingkan kitab Ta'limul Muta'alim. Kita ini mengenyampingkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Memang betul di Universitas Bologna itu ada satu konstitusi yang namanya konstitusi habitat,
yang membahas tentang kebebasan akademis. Tapi kebebasan yang dimaksud di sini dalam kacamata kita harus ada batasnya, bukan kebebasan yang kebablasan. Makanya saya tadi katakan pikirannya los tapi jangan sampai dol. Kalian ketika di universitas jadi seorang mahasiswa di kapak-kapakno tetap menjadi seorang muta'alim. Akhlaknya kudu akhlak seorang muta'alim, adabnya juga semacam itu. Tirakate yo kudune padha karo tenggone kitab Ta'limul Muta'alim, buka kitab-kitab sampai 7 kali, kemudian mutolaah diulang lagi yang sebelumnya 7 kali, baru yang berikutnya. Begitu indahnya ketika kitab-kitab metodologi penelitian, ya, kitab-kitab tentang pembelajaran, ya, strategi pembelajaran, kemudian teori-teori sosial yang kalian pelajari, kalian membuka kitab-kitabnya Michel Foucault ataupun Jacques Derrida ataupun kitabnya Skinner yang berbicara tentang behavior, kalian buka sampai 7 kali, kalian hafalkan, kemudian kalian telaah lagi. Betul-betul alim alamah zahiran wa batinan. Nah, tapi itu kadang kita kalau masuk di dunia universitas, terus kemudian kita itu lupa menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh kitab kuning ketika ini kita berhadapan dengan kitab putih. Gitu. Begitu indahnya ketika apa yang kita dapat dari kitab kuning, terus kemudian kita dapat ilmu dari kitab putih, tapi kita menyikapi secara apa yang telah diajarkan oleh kitab kuning. Ini luar biasa. Jadi adanya jauh atau dekat? Jauh. Gitu. Ya. Terus kemudian kadang itu juga lupa seorang dosen di kapak-kapakno, walaupun toh ngomongnya sak dus gajine sak sen, bagaimanapun dia seorang dosen itu adalah seorang muallim. Ketika berada di pondok pesantren, seorang muallim itu betul-betul Masya Allah 100% mu'alim plus murabbi, di mana dia mentransformasikan ilmu, kemudian dia juga mendidik, mengarahkan. Nah, yang jadi permasalahan kadang itu ada satu virus mu'alim dimaknani nyel, pokoknya sing mengajarkan ilmu, mentransformasikan ilmu, selesai. Sedangkan tarbiyahnya itu dilupakan. Seorang muallim dia juga seorang murabbi. Ketika jadi dosen, dia mengajarkan ilmu, mentransformasikan ilmu, tapi dia harus mendidik para mahasiswa. Kenapa saya bilang semacam ini? Karena ada orang yang hanya mentransformasikan ilmu, hitung-hitungannya material. Pokoknya saya sudah menyampaikan ilmu, tugas saya ini adalah materi yang 2 SKS, 4 SKS, atau 6 SKS. Setelah SKS ini selesai dalam 1 semester, ya wes selesai. Apapun yang kalian lakukan di luar universitas itu bukan tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi bahkan di dalam universitas, tapi itu tidak menyangkut materi saya, maka yowes ana baro'atun min hadhil masalah. Saya selesai dengan permasalahan ini karena tugas saya di sini hanya mengajar. Ini satu virus. Kadang itu lupa bahwa dirinya itu juga seorang murabbi. Nah, maka dari itu seorang dosen, muallim dan murabbi tidak hanya sekedar di dalam kelas, tidak hanya sekedar menyampaikan materi-materi keilmuan, tapi juga mendidik, mengarahkan bagaimana mahasiswa itu bisa memiliki kehidupan sing adem ayem tentrem, menyikapi kehidupannya. Ini juga termasuk bagian kewajiban daripada seorang dosen. Jadi nggak cuma sekedar menyampaikan ilmu saja,
Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan dunia universitas dengan dunia pondok pesantren. Semua yang ada di pondok pesantren ini ayo kita terapkan di universitas, yang mana semuanya itu coba kita aktualisasikan dalam hidup kekinian. Menyikapi permasalahan tidak lepas dari kaidah-kaidah kitab-kitab yang ada di pondok pesantren. Kalian walaupun toh mempelajari tentang teori behavior miliknya Skinner semisal, di perguruan tinggi diajarkan tentang teori behavior, perkembangan seseorang, karakter seseorang, itu di dalam pondok pesantren. Kalian juga sebenarnya pernah belajar tentang teori behavior. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, di situ disebutkan bagaimana cara kita bermuasyarah dengan teman-teman kita, bagaimana cara kita memilih teman, itu diajarkan dalam kitab-kitab kuning. Ketika kalian mempelajari tentang teorinya Michel Foucault semisal, teorinya Jacques Derrida, teori dekonstruksi semisal, itu juga semuanya ada di pondok pesantren. Tinggal bagaimana kita ini mengaktualisasikan apa yang ada di pondok pesantren dengan dunia kekinian. Maka insya Allah dengan seperti ini kita pasti akan menjadi seorang yang faqih al-hakiki. Amin ya rabbal alamin. Tapi harus dengan himmah yang tinggi untuk menjadi seorang faqih yang hakiki. Alhamdulillah sudah 5 menit saya berbicara. Nanti kalau kalian ingin sampai jam 9, di sini ada Pak Rektor dan juga ada Gus Maat, kalian bisa melanjutkan majelis ini sampai malam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada beliau. Sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Tetapi karena waktunya sangat singkat ya, ini sudah menunjukkan jam 4.15 menit. Karena itu kita hanya berikan ini 2 pertanyaan saja, 1 mahasiswa dan 1 mahasiswi.